Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SH.MH. Yang kami hormati, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Bismoko W. Nugroho, SH. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, SEMM. Yang kami hormati, jajaran pimpinan serta panitia dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara penutupan kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Peradi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara penutupan, marilah kita dengarkan penyampaian kesan dan pesan dari salah satu peserta. Peserta diwakili oleh Ibu Yeni SH dari DPC Peradi Astara. Kepada Ibu Yeni kami silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan dan kesan dari acara BIMTEK, hukum acara pengujian undang-undang tahun 2022 ini, mewakili para peserta. Yang pertama, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan terhadap terlaksananya acara bimbingan teknik atau BIMTEK. Ini sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono SEMM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. M. Guntur Hamzah SH.MH. Yang kami hormati Ketua DPN Peradi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Peradi, Bapak Bismoko Nugroho SH. Yang saya hormati seluruh narasumber dalam kegiatan BIMTEK ini yang telah meluangkan waktu dan ilmunya bagi kami para peserta. Yang kami hormati seluruh panitia BIMTEK yang telah membantu lancarnya kegiatan ini, dan juga yang saya hormati seluruh peserta BIMTEK hukum acara pengujian undang-undang tahun 2022 ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas lancarnya kegiatan BIMTEK ini, sehingga kami para peserta bisa mengikuti acara yang sangat bermanfaat bagi kami ini, yang jujur banyak membantu dalam dunia advokat, terutama kami bagi para advokat, mengasah ilmu, menambah ilmu dalam beracara di Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya.
Terima kasih juga kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili teman-teman, para peserta untuk menyampaikan pesan dan kesan di acara penutupan ini yang intinya tidak untuk mempersingkat waktu yang akan saya rangkum, yaitu kesannya pastinya kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan kami gunakan dalam dunia profesi kami sebagai advokat-advokat di seluruh Indonesia yang tergabung dalam bimbingan teknik ini, yang banyak ilmu-ilmu dari para narasumber yang kami dapatkan sehingga menambah ilmu bagi kami untuk selanjutnya yang kami terapkan dalam dunia hukum sebagai penegak hukum di negara ini untuk membantu para pencari keadilan, para orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam dunia hukum ini. Dan terutama juga acara ini sangat berkesan bagi kami para panitia. Di acara inilah kami mengenal seluruh advokat-advokat yang sebagian kecil di acara ini, tetapi sudah mewakili seluruh advokat yang ada di Nusantara ini dari berbagai provinsi, daerah yang selama ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah saling karena kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya alhamdulillah dengan adanya acara BIMTEK ini membuat kami setelah acara ini bukan berarti memutuskan tali silaturahmi kepada para panitia, kepada panitia, peserta, dan mudah-mudahan harapan kami itu, kesan kami itu kepada terutama narasumber yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat pada kami, yang mudah-mudahan ilmu ini berkah bagi kami semua dalam menjalankan tugas kami sebagai advokat. Mungkin itu sebagian kesan yang bisa saya sampaikan untuk mewakili para peserta. Pesan dari kami, semoga acara-acara ini kami harapkan dapat dilangsungkan, jangan diputus, istilahnya tetap dijalankan. Mau itu materi apa, untuk selanjutnya yang berguna bagi kami dalam menjalankan profesi kami. Dan harapan kami, kalau bisa acara BIMTEK ini kami berharap dilaksanakan secara luring, sehingga kepuasan istilahnya berinteraksi dengan para narasumber, dengan para peserta lebih sempurna gitu, karena di sini kadang-kadang kalau masa BIMTEK dilakukan secara daring, selama proses yang kami alami selama pendidikan ini, BIMTEK ini, banyak kendala yang terjadi di masalah jaringan. Karena jaringan di suatu wilayah tidak bisa sama dengan ibu kota. Mungkin di daerah-daerah peserta sendiri tidak berasal dari ibu kota, dari provinsinya masing-masing, ada di daerah, termasuk saya sendiri dari kisaran. Terkadang masalah jaringan juga terkendala. Jadi kalau masalah harapan dan pesan kami untuk BIMTEK selanjutnya kami harapkan bisa dilaksanakan secara luring. Dan masalah waktu mungkin untuk pesan berikutnya jika diadakan acara BIMTEK selanjutnya, mungkin harapan kami waktu 4 hari ini serasa sangat singkat dan serasa belum cukup bagi kami untuk menggali ilmu pada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Banyak ilmu-ilmu yang belum bisa kami gali sempurna karena waktu yang terkendala, waktu yang begitu singkat, sehingga kami harapkan
Untuk selanjutnya, acara-acara BIMTEK selanjutnya bisa ditambah dengan penambahan hari untuk mengajukan BIMTEK tersebut. Dan masalah pesan berikutnya, yang terakhir, tetaplah buat acara seperti ini untuk selanjutnya. Bagi kami advokat sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan seperti ini, terutama bagi pengacara-pengacara muda, pengacara yang ilmu yang sangat diberikan dalam acara ini sangat bermanfaat bagi kami tentunya, sehingga kami berharap, kami menunggu BIMTEK selanjutnya yang akan diadakan oleh Mahkamah Konstitusi dan bekerja sama dengan tentunya PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagai wadah organisasi kami para advokat yang mengikuti acara BIMTEK ini. Jadi kami berharap, kami menunggu BIMTEK selanjutnya. Yalah, mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kami sebagai peserta yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Sehingga kami bisa membawa ilmu yang kami dapat ini menjadi berkah bagi kami untuk menjalankan profesi kami selanjutnya. Sebagai penutup, untuk izinkan saya mewakili para peserta BIMTEK Hukum Acara Pengujian Undang-Undang tahun 2022 mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia, para narasumber, dan juga Mahkamah Konstitusi. Dengan diselenggarakan acara ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya sedikit memberikan pantun sebagai penutup, mengikuti biar bertambah semangat, walaupun begitu berat kami untuk menyampaikan perpisahan ini. Cantik dan indah wisata bahari, tumbuh berbaris pohon kelapa. Meski acara hanya 4 hari, kenangan manis tidak pernah kami lupa. Sedap rasanya soto Banjar bila dimakan dengan sambalnya. Walau acara hanya sebentar, sangat bermanfaat bagi kami peserta semua. Pergi ke kota menjual bonsai, pohonnya tumbuh cuma sejengkal. Acara kita sudah usai, bawalah ilmu sebagai bekal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia. Kepada Bapak Bismoko W. Nugroho SH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah, SMH. Yang terhormat PLT Ketua Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Imam Margono, SHMM. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana dari Pradi, Bapak Dr. Haji Haris Arthur Hedar, SMH. Yang terhormat Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, baik dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan tentunya yang saya banggakan, rekan-rekan advokat, anggota Pradi, peserta BIMTEK dari seluruh Indonesia. Pertama-tama izinkan saya mewakili Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan yang telah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Semoga kegiatan ini tetap dapat berjalan untuk masa-masa mendatang, mengingat anggota Pradi selalu bertambah dari waktu ke waktu, sehingga dengan tetap terjalinnya kerjasama BIMTEK ini dapat memberikan kesempatan bagi anggota-anggota Pradi lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk mengikutinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan advokat yang telah mengikuti BIMTEK saat ini dengan tetap semangat serta mengikuti aturan dan tata tertib yang telah digariskan, sehingga kegiatan BIMTEK dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan keikutsertaan dalam BIMTEK ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya, dan tentunya semakin mengakrabkan kita sebagai sesama anggota Pradi, sebagai organisasi yang kita banggakan dan cintai ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia, baik dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun dari Pradi yang telah bekerja sama dengan baik sehingga BIMTEK dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Akhir kata, atas nama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan Panitia Pelaksana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan BIMTEK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pradi atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah kunci Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang sekaligus berkenan menutup kegiatan bimbingan Assalamualaikum teknis secara warahmatullahi resmi. wabarakatuh. Pada Bapak Profesor Dr. M. Selamat Guntur Hamzah, kami siang. silakan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam konstitusi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Bapak Bismoko W. Nugroho, Sarjana Hukum, PLT Kapusdik, Pak Imam Margono, para pengurus DPN Peradi, dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan BIMTEK ini, dan seluruh hadirin, para peserta bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenannya. Maka pada siang hari ini, pada hari keempat tadi disebutkan, ya alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan acara penutupan, ya, dalam rangka penyelenggaraan BIMTEK, bimbingan teknik hukum acara Mahkamah Konstitusi bagi pengurus dan anggota Peradi yang hadir baik secara daring, mungkin juga ada hadir secara luring pada kesempatan ini. Tentu kegiatan BIMTEK ini bukan yang pertama kalinya kita selenggarakan, dan juga insya Allah bukan yang terakhir, dan kita senantiasa menyelenggarakan kegiatan yang serupa, yang tidak saja untuk para fungsionaris atau para pengurus dan anggota Peradi, tetapi juga hal yang sama kami lakukan untuk seluruh organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang hukum, ya di bidang pemajuan konstitusi, dan juga di bidang-bidang lain yang tentu saja mengharapkan adanya kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi kampus yang lainnya, tentu dengan spirit yang sama untuk kita sama-sama senantiasa menegakkan konstitusi dan juga sama-sama berikhtiar untuk senantiasa mendorong budaya sadar konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini, ya, bukan berarti bahwa MK tanpa pamrih. Tentu Mahkamah Konstitusi juga ya ada keinginan untuk pamrih. Tetapi bukan pamrih materi atau duit, tetapi pamrih untuk kita sama-sama bersama-sama menegakkan konstitusi dan mendorong budaya sadar konstitusi. Itulah pamrih yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita pahami bersama adalah lembaga peradilan. Ya, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, ya, puncak tertinggi dan partai politik yang memang belum pernah terjadi, ya, menyelesaikan perkara yang kaitannya dengan perselisihan hasil pemilihan umum, ya, menyangkut impeachment dan menyangkut penanganan perkara pemilihan kepala daerah, sehingga tentu Mahkamah Konstitusi dikenal tidak saja sebagai the guardian of the Constitution, tetapi juga dikenal sebagai the guardian of state ideology, the guardian of democracy, dan juga selaku the protector of human rights, the protector of citizen constitutional rights, dan yang terpenting adalah Mahkamah Konstitusi dikenal dimanapun di seluruh dunia ini selaku the final interpreter of the Constitution. Ibu Bapak, para peserta BIMTEK yang alhamdulillah telah menyelesaikan acara BIMTEK-nya, tentu kita memahami bahwa posisi Mahkamah Konstitusi selaku the final interpreter of the Constitution, dalam konteks inilah kami berharap seluruh peserta BIMTEK akan memahami bagaimana peran Mahkamah Konstitusi. Ibu Bapak, para kuasa, para advokat, para lawyer, ya, tentu dalam memahami suatu undang-undang tentu ada sudut pandang, ada pendapat pribadi, ada pendapat ya objektif, tetapi masih disampaikan secara pribadi. Itu Mahkamah Konstitusi tentu memahami persis, memahami betul pandangan-pandangan, bahkan kata orang, 2 sarjana hukum bertemu bisa menghasilkan 3 pandangan, 3 pendapat. Itu wajar, tidak masalah. Karena tentu para sarjana hukum tadi tentu melihatnya dari berbagai perspektif. Ada yang melihatnya dari perspektif A, B, dan C seterusnya. Sehingga tidak heran kalau menghasilkan berbagai perspektif, berbagai sudut pandang, dan tentu menghasilkan pendapat yang berbeda. Dalam konteks
pengujian undang-undang dan seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi, tentu Mahkamah Konstitusi tidak heran kalau pandangan-pandangan itu beragam. Namun kami ingin sampaikan bahwa tatkala Mahkamah Konstitusi sudah memutus suatu perkara, suatu pengujian undang-undang, dan di situ Mahkamah Konstitusi memberi tafsir, maka itulah tafsir resmi dari negara. Sebab apa? Konstitusi kita memberi kewenangan ya secara konstitusional ya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penafsir, ya, bukan sebagai penafsir tunggal, bukan the sole interpreter of the Constitution, tetapi selaku penafsir akhir, selaku the final interpreter of the Constitution. Nah, dalam konteks inilah tentu pemahaman tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan berbagai isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu konstitusi lainnya memang perlu untuk senantiasa didalami. BIMTEK ini memang tidak cukup untuk menyelesaikan, menguasai berbagai isu-isu konstitusi. Apalagi ini hanya fokus pada bimbingan teknis terkait dengan pengujian undang-undang. Belum lagi kewenangan-kewenangan lain. Tentu kami sependapat dengan tadi wakil peserta yang tetap menghendaki diselenggarakan ya acara yang sama karena waktu yang disediakan tidak cukup untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu konstitusi. Padahal banyak sekali ya isu-isu konstitusi, isu-isu ketatanegaraan yang perlu digali, apalagi untuk mengetahui dari sudut pandang Mahkamah Konstitusi. Namun Ibu Bapak tidak perlu khawatir, ya. Selain kita tetap akan menyelenggarakan kegiatan yang sama, meskipun saya ingin sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bagus-bagus banget kondisi anggarannya, ya, karena semua kegiatan pasti membutuhkan anggaran, sehingga tentu dengan keterbatasan anggaran, Mahkamah Konstitusi dapat memanage ya anggaran yang tersedia yang tidak besar untuk memberikan layanan kepada sebanyak-banyaknya ya warga masyarakat, ya organisasi, lembaga untuk ikut terlibat dalam hal upaya Mahkamah Konstitusi atau program-program Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan mengawal konstitusi dan meningkatkan budaya sadar konstitusi. Tentu tantangannya tidak ringan, ya. Namun demikian kami juga memfasilitasi, ya, ibu bapak sekalian dalam wujud memberikan informasi yang cepat, handal. Kami istilahkan informasi yang memenuhi kualifikasi OVO, otentik, valid, dan original dari Mahkamah Konstitusi dengan cara membuka dan mempelajari serta mendownload ya informasi-informasi yang kami sediakan melalui website Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ya sejumlah 1.500 lebih terkait dengan pengujian undang-undang, bahkan sudah 3.000 lebih putusan Mahkamah Konstitusi. Itu semuanya dapat kita akses Ibu Bapak selaku lawyer, selaku advokat dapat mendownload, dapat mengakses ya secara cepat. Ya, semua informasi di Mahkamah Konstitusi senantiasa tersedia ya di laman atau website Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua informasi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan waktu 1 jam, apalagi berhari-hari untuk mendapatkan, tetapi langsung tatkala Hakim Konstitusi yang mulia Hakim Konstitusi mengetokkan palu, ya, tanda diputusnya suatu perkara, maka dalam durasi waktu ya 15 sampai 30 menit, maka putusan itu sudah tersedia di website Mahkamah Konstitusi dan sudah ready for use kepada seluruh advokat untuk digunakan, dipelajari, dan menjadi referensi dalam hal nanti misalnya berperkara baik di Mahkamah Konstitusi maupun juga di lembaga peradilan atau di peradilan-peradilan lainnya. Saya kira ini adalah ikhtiar Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa menyajikan, ya, mensajikan informasi data yang fresh from the oven, ya, jadi langsung tersedia
sehingga tidak ada alasan bagi kita, bagi seluruh masyarakat untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melayani, tidak memberikan informasi, data, dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi menyiapkan, saya kira salah satu materi yang sudah disampaikan adalah BIMTEK terkait dengan penanganan perkara berbasis elektronik dan seluruh informasi elektronik yang ada di Mahkamah Konstitusi dapat diakses dimanapun ibu bapak, para lawyer, para advokat berada. Sehingga tentu dengan cara seperti ini, dengan segala keterbatasan Mahkamah Konstitusi, tetap dapat memberikan layanan yang optimal. Tentu saya mendapat catatan tadi, kalau boleh dilakukan secara luring, karena jaringan ya yang sangat juga tidak baik, ya di berbagai tempat mungkin jaringannya lemot, ya ada yang mungkin tidak aktif, sehingga atau putus-putus dan sebagainya, sehingga ini juga menjadi satu kendala dalam rangka upaya Mahkamah Konstitusi mentransformasi ya ilmu atau praktek-praktek atau pengalaman-pengalaman yang dapat digunakan. Tentu ini menjadi catatan dan juga waktu, karena apa? Mahkamah Konstitusi ini juga punya ya agenda-agenda yang harus diselesaikan juga, sehingga memang inilah tantangannya. Saya tidak menyebutnya sebagai ini masalah, tetapi ini adalah bagian dari tantangan yang harus kita pecahkan bersama-sama, ya sehingga upaya kita untuk senantiasa menyajikan, memberikan layanan dukungan kepada masyarakat, kepada publik, termasuk kepada DPN Peradi, ya yang senantiasa menjadi bagian mitra strategis dari Mahkamah Konstitusi, ya friend of the court Mahkamah Konstitusi, sehingga tentu ini senantiasa kita akan selalu upgrade, tingkatkan. Ya, meskipun tentu saya ingin mengunderline di tengah keterbatasan sumber daya dan juga sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi itu semua adalah bagian dari tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, ya, dan tentu ikhtiar kita atau rencana untuk mengadakan kegiatan secara tatap muka juga dapat diselenggarakan, ya. Minimal dilakukan secara hybrid, ya, dan tentu inilah yang menjadi ikhtiar kita bersama. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh ya pimpinan pusat DPN Peradi dan seluruh jajaran ya fungsionaris dan seluruh hadirin, dan juga terkhusus kepada para peserta dan juga kepada panitia penyelenggara dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Saya juga menyampaikan ucapan yang sama, terima kasih atas segala ikhtiar, segala upaya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi catatan amal jariah yang akan menjadi pahala bagi ibu bapak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat, senantiasa jaga integritas, jaga Mahkamah Konstitusi, ya melalui mengawal konstitusi dan senantiasa meningkatkan budaya sadar konstitusi dimanapun kita berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal yang telah memberikan ceramah kunci yang sekaligus menutup kegiatan bimbingan teknis secara resmi. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, menutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhlis Nova. Kepada Bapak Muhlis Nova, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati seraya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
dan izinkan saya memimpin doa dalam tata acara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tolong jaga hati kami agar selalu menjaga kepercayaan yang telah Engkau berikan untuk menjadi manusia yang mampu berpikir dan bertindak sesuai jalan yang lurus yang telah Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara penutupan kegiatan pendidikan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengemban amanah yang diberikan dan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya di hadapan-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya tiadalah jabatan yang melekat, tiadalah badan yang sehat, semua adalah amanah yang kelak harus kami pertanggungjawabkan di akhirat. Maka kami mohon dengan segala kerendahan diri ini, agar Engkau berikan keberkahan yang melimpah, pemikiran yang bersih, dan keputusan yang tepat dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami, agar kami dapat mencapai cita-cita Republik Indonesia yang sejahtera, aman, dan damai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhlis Nova atas pembacaan doanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara penutupan ini diakhiri, mari kita abadikan momen ini terlebih dahulu. Mohon perkenan Bapak Sekretaris Jenderal MK, Bapak Wakil Sekjen Pradi, dan Bapak PLTK Pusdik untuk tetap di tempat dalam posisi duduk, dan bagi para peserta kami silakan untuk mengaktifkan tampilan kamera videonya. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kita akan ubah tampilan para peserta yang lain. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. 1, 2, 3. Baik, mohon izin, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, kepada Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pradi, dan Bapak PLTK Pusdik atas perkenannya di tengah kesibukan yang begitu padat telah menyempatkan hadir dalam acara penutupan pada siang hari ini. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami silakan apabila Bapak Wakil Sekretaris Jenderal Pradi dan Bapak PLTK Pusdik berkenan melanjutkan aktivitas yang tertunda. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara penutupan kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Pradi. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin mengulangi informasi yang telah kami sampaikan pada awal sesi tadi terkait dengan e-sertifikat. Nantinya kurang lebih
sebelum 5 sampai dengan 7 hari kerja setelah kegiatan ini berakhir, nanti sertifikat bisa diunduh pada akun sistem informasi peserta pada menu e-sertifikat. Bagi peserta yang memenuhi syarat, Bapak dan Ibu, kami akan informasikan apabila e-sertifikat sudah bisa diunduh melalui channel Telegram. Nanti kami akan informasi memberitahuannya melalui channel Telegram ketika sertifikat sudah bisa diunduh, Bapak dan Ibu. Kemudian, nama lengkap dan atau gelar peserta yang tertera pada profil sistem informasi peserta itu yang akan dicetak dalam e-sertifikat sebagaimana setidaknya sudah 2 atau 3 kali kami sampaikan melalui channel Telegram Bapak dan Ibu untuk mengecek. Kemudian untuk penggantian biaya kuota internet, sebagaimana penjelasan teknis Bapak dan Ibu, penggantian kuota internet diberikan kepada peserta yang mendapatkan e-sertifikat dan juga dikirimkan dalam bentuk langsung kuota internet, bukan merupakan pulsa sebesar Rp100.000 yang mana jumlah gigabyte-nya per provider berbeda-beda. Karena kami telah bekerja sama, Bapak dan Ibu, dengan masing-masing provider, Telkomsel, Tri, Indosat, XL, untuk mengirimkan kuota sebesar Rp100.000 di masing-masing provider kepada nomor telepon peserta. Setelah kami mendapatkan data yang sudah mendapatkan e-sertifikat, setelah itu kami berikan kepada provider, nanti provider yang akan mengirimkan Bapak dan Ibu sekalian. Jumlahnya sesuai dengan provider. Hal itu sudah tertuang di SPK antara kami dengan para provider Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika sudah selesai, kami mendapatkan konfirmasi dari para provider, nanti kami akan informasikan melalui channel Telegram Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti pengirimannya ke nomor telepon yang tercantum ke dalam sistem informasi peserta Bapak dan Ibu sebagaimana yang telah setidaknya 2 kali kami sampaikan melalui channel Telegram untuk mengecek baik itu nama lengkap dan atau gelar dan juga nomor telepon peserta karena akan dikirimkan kuota internet. Apabila ada yang ingin diganti silakan sebagaimana telah kami sampaikan di channel Telegram untuk menghubungi nomor kontak center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di 085157929660. Pertanyaan lainnya juga misalnya pasca bayar atau lain-lainnya juga silakan disampaikan di situ sebagaimana yang kami sampaikan pada channel Telegram Bapak dan Ibu. Sekali lagi nanti apabila sudah selesai sertifikat dan juga sudah selesai proses penggantian kuota internet akan kami sampaikan melalui channel Telegram. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi, semangat, perkenan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini selama 4 hari. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekurangan, maupun kekeliruan selama penyelenggaraan bimbingan teknis ini. Terima kasih, selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.